Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatia Putri Ibrahim dengan NIM 921423144 kelas F akuntansi. Di sini saya akan memenuhi tugas kewarganegaraan dengan memaparkan materi tentang geostrategi di Indonesia, tentang ideologi negara Indonesia. Geostrategi adalah pendekatan yang melibatkan analisis dan penerapan strategi dalam konteks geografis. Nah, hal ini melibatkan pemahaman tentang permasalahan yang berkaitan dengan kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang mempengaruhi sebuah negara. Nah, dalam konteks ini, geostrategi menjadi hal yang penting mengingat letak geografis negara ini sangat strategis. Nah, sebelum masuk pada inti materi, geostrategi ini membahas tentang apa saja yang terjadi pada Indonesia, tentunya berkaitan dengan posisi negara sebagai kepulauan yang strategis di antaranya pada dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, di mana tema ideologi Indonesia ini mendasari geostrategi, yaitu Pancasila, yang menekan pada 5 prinsip dasar termasuk gotong royong, demokrasi, dan kemandirian. Nah, di mana ada beberapa poin yang menjadi permasalahan. Yang pertama yaitu kekuatan, di mana Indonesia memiliki sejumlah kekuatan yang mempengaruhi geostrategi di negara ini. Yang pertama, Indonesia memiliki luas wilayah yang sangat besar, mencakup ribuan pulau dan lautan yang luas. Hal ini memberikan Indonesia keunggulan dalam hal sumber daya alam seperti minyak, gas, dan hasil tambang lainnya. Kekuatan ini juga memberikan Indonesia keunggulan dalam hal pertahanan dan keamanan, karena sulit untuk menginvasi negara yang terdiri dari ribuan pulau. Nah, selain itu, Indonesia juga memiliki populasi yang sangat besar dan beragam. Hal ini memberikan potensi besar dalam hal kekuatan ekonomi dan politik. Indonesia juga memiliki kekayaan budaya yang beragam. Nah, dengan berbagai suku, ras, bahasa, agama yang berbeda. Hal ini memberikan Indonesia kekuatan dalam hal diplomasi dan hubungan internasional. Keberadaan sumber daya alam yang kaya seperti minyak, gas, dan pertanian itu memberikan lokasi geografis yang strategis untuk perdagangan internasional. Poin yang kedua yaitu kelemahan. Namun Indonesia juga memiliki sejumlah kelemahan yang harus dihadapi dalam konteks geostrategi. Yang pertama itu infrastruktur di Indonesia masih terbatas dan tidak merata di seluruh wilayah. Nah, hal ini menjadi hambatan dalam mengembangkan potensi ekonomi dan mencapai kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia.
Indonesia. Poin kedua yaitu tingginya korupsi dan birokrasi yang rumit di Indonesia. Hal ini menghambat investasi pertumbuhan ekonomi. Dan selain itu, Indonesia juga memiliki masalah keamanan yang perlu ditangani. Sebagai negara kepulauan, Indonesia rentan terhadap ancaman dari luar seperti terorisme, perdagangan ilegal, dan konflik antar suku. Kelemahan lainnya yaitu potensi rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Semua ini memerlukan penanganan yang serius dari pemerintah Indonesia. Adapun beberapa kelemahan yaitu ancaman perubahan iklim yang dapat mengakibatkan naiknya permukaan laut dan kerusakan ekonomi laut. Infrastruktur yang masih perlu ditingkatkan, terutama di wilayah terpencil. Yaitu lemahnya pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Nah, hal ini mengakibatkan perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan poin kedua yaitu memunculkan berbagai gerakan separatis karena adanya perbedaan ideologi. Yang ketiga yaitu rusaknya etika dan moral bangsa karena sikap dan serta perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang tertanam dalam Pancasila. Poin yang ketiga yaitu peluang. Meskipun Indonesia memiliki sejumlah permasalahan, negara ini juga memiliki peluang besar dalam mengatasi tantangan geostrategi. Yang pertama, Indonesia memiliki potensi besar dalam hal pembangunan ekonomi. Dengan populasi yang besar dan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia dapat menjadikan kekuatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Potensi ini dapat diwujudkan melalui pengembangan industri, pariwisata, dan investasi asing. Selain itu, Indonesia memiliki peluang dalam hal diplomasi dan hubungan internasional. Sebagai anggota G20 dan ASEAN, Indonesia memiliki posisi penting dalam mengatasi isu-isu global dan memperkuat hubungan dengan negara lain. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi, politik, dan keamanan dengan negara-negara lain. Potensi untuk mengembangkan sektor pariwisata yang kuat, kemungkinan kerjasama regional yang erat, dan negara-negara tetangga. Yang keempat yaitu ancaman. Indonesia juga dihadapkan pada sejumlah ancaman yang mempengaruhi geostrategi di negara ini. Ancaman terbesar adalah terorisme yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan mempengaruhi investasi dan pariwisata. Selain itu, konflik
konflik antar suku dan agama juga menjadi ancaman yang serius bagi integritas negara Indonesia. Ancaman lainnya adalah perdagangan ilegal, terutama narkoba, yang merusak kesejahteraan negara ini. Adapun beberapa yaitu krisis keamanan, termasuk juga konflik di wilayah perbatasan, ancaman terorisme juga dan ekstremisme, dan juga persaingan maritim dengan negara-negara lain yang terikat sengketa wilayahnya. Yang kelima yaitu rekomendasi dalam menyelesaikan ancaman dan tantangan yang ada di Indonesia. Untuk mengatasi ancaman dan tantangan yang dihadapi dalam konteks geostrategi, Indonesia perlu mengambil sejumlah langkah strategis. Yang pertama yaitu pemerintah Indonesia harus meningkatkan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Nah, hal ini akan membantu dalam mengembangkan potensi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat sistem hukum dan mengurangi tingkat korupsi dan birokrasi di Indonesia. Nah, langkah-langkah ini akan meningkatkan iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga perlu meningkatkan kerjasama dengan negara-negara lain dalam hal keamanan dan penanggulangan terorisme. Indonesia juga perlu meningkatkan kapasitas dalam menghadapi bencana alam, di mana pemerintah juga harus lebih berinvestasi dalam infrastruktur penanggulangan bencana dan memperkuat sistem peringatan dini. Langkah-langkah ini akan membantu dalam melindungi penduduk Indonesia dan mengurangi kerugian akibat bencana alam. Poin yang pertama yaitu pengelolaan sumber daya alam, di mana pemerintah harus meningkatkan pengelolaan berkelanjutan sumber daya alam untuk mengatasi dampak perubahan iklim, mengembangkan energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Poin yang kedua yaitu infrastruktur dan pendidikan, di mana investasi dalam pembangunan infrastruktur yang memadai, terutama di daerah-daerah terpencil, untuk meningkatkan konektivitas, di mana peningkatan pendidikan ini untuk melatih sumber daya manusia Indonesia. Yang ketiga yaitu kerjasama regional, di mana meningkatkan kerjasama regional terutama dalam hal keamanan maritim dan perdagangan di Indonesia, dan memperkuat hubungan dengan negara-negara tetangga untuk mengatasi sengketa wilayah secara damai. Yang ke poin berikut, keamanan nasional, di mana dapat meningkatkan kapasitas keamanan nasional untuk menghadapi ancaman terorisme dan konflik, dan memperkuat juga kerjasama internasional dalam hal keamanan, di mana penerapan rekomendasi ini dapat membantu Indonesia memanfaatkan kekuatan, mengatasi kelemahan,
mengatasi tantangan tersebut, Indonesia dapat mengoptimalkan potensi, kekuatan, dan peluangnya dalam mencapai kesejahteraan dan stabilitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian pemaparan materi memaparkan materi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.